selamat datang di video pembelajaran matematika bersama Ibu Guru Siska. Di kelas 10 fase E ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Menarik bukan? Dengan mengintegrasikan kearifan lokal rumah adat Tambi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah menyimak video, kalian dapat memahami jenis-jenis perbandingan trigonometri, sin, cos, tan dengan benar. Kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Perbandingan trigonometri adalah rasio antara panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Untuk menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku, kita perlu memperhatikan posisi sudut dan sudut yang kita gunakan sebagai acuan. Misalkan, seperti pada gambar sudut, acuan kita adalah θ di titik C. Sisi depan adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut yang kita gunakan sebagai acuan. Sedangkan sisi samping adalah sisi yang berada di sebelah sudut yang kita gunakan sebagai acuan dan bukan sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku dan selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Ada 3 jenis perbandingan trigonometri yang utama adalah sinus yang biasa disebut sin, ada kosinus yang biasa disebut cos, dan ada juga tangen yang biasa disebut tan. Sinus atau sin adalah perbandingan antara panjang sisi depan sudut dengan panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku. Kosinus adalah perbandingan antara panjang sisi samping sudut dengan panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku. Tangen adalah perbandingan antara panjang sisi depan sudut dengan panjang sisi samping sudut dalam segitiga siku-siku. Bagaimana perbandingan trigonometri diterapkan pada segitiga sama kaki? Mari kita coba lihat pada atap rumah Tambi yang berbentuk prisma segitiga sama kaki. Misalnya, atap rumah ada Tambi pada bagian sisi segitiga sama kaki memiliki panjang sisi miring 10 meter dan panjang dasarnya adalah 12 meter. Diketahui pula inverse kosinus dari 0,6 kira-kira 53,13 derajat. Bagaimana kita menghitung atap dan sudut yang terbentuk antara sisi miring dan sisi alas rumah Tambi? Pertama adalah membagi segitiga sama kaki menjadi 2 segitiga siku-siku dengan menarik garis tinggi puncak segitiga ke tengah-tengah dasar segitiga. Ini membagi panjang dasar menjadi 2 bagian yang sama panjang, masing-masing 6 meter. Selanjutnya kita gunakan teorema Pitagoras untuk menghitung tinggi atap. Tinggi atap sama dengan akar dari panjang sisi miring dikuadratkan dikurang panjang dasar atap dibagi 2 dikuadratkan. Sehingga tinggi atap sama dengan akar 10 dikuadratkan dikurang 12/2 dikuadratkan. Tinggi atap sama dengan akar 100 dikurang 36. Jadi tinggi atap sama dengan akar 64 sama dengan 8. Jadi tinggi atap rumah Tambi adalah 8 meter. Kemudian kita gunakan kosinus untuk menghitung sudut yang terbentuk antara sisi miring dan dasar atap. Rumusnya adalah cos θ sama dengan panjang dasar dibagi 2, dibagi sisi miring. Jadi cos θ sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Dan θ sama dengan kosinus inverse dari 0,6, kira-kira 53,13 derajat. Rumah Tambi adalah rumah adat atau rumah tradisional dari Tampolore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Menarik bukan mengintegrasikan pembelajaran matematika pada kearifan budaya lokal yang ada di sekitar kita. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa dengan Ibu Siska di kesempatan berikutnya. Salam Pancasila.